bersamaku Sinta Nura. Nah, kali ini aku akan menceritakan mitos-mitos yang ada di Gunung Ciremai. Nah, Gunung Ciremai ini adalah gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat, serta salah satu gunung yang sangat dinanti untuk dieksplorasi oleh para pendaki gunung. Nah, gunung ini yang sangat diminati oleh banyak pendaki, bukan hanya pendaki lokal, melainkan pendaki dalam negeri maupun pendaki dari luar negeri. Tidak diragukan lagi keindahannya, Gunung Ciremai ini sering kali terlihat ramai saat liburan panjang atau menjelang akhir pekan. Keramaian tersebut jelas karena para pendaki saat itu sedang mendaki gunung. Selain keindahan alamnya yang sudah tidak diragukan lagi, nah, Gunung Ciremai juga memiliki mitos-mitos yang menyeramkan. Nah, kali ini kita langsung masuk aja ke mitos yang pertama. Kaki dengan jubah putih. Tepatnya di Batu Lingga, sebuah batu besar yang konon katanya dahulu pernah dipakai untuk bertapa oleh para orang-orang hebat. Orang-orang hebat pada saat itu adalah kakek dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan sampai Kanjeng Sunannya sendiri ikut untuk bertapa di batu tersebut. Sosok kakek dengan jubah putih tersebut sering terlihat di sekitaran Batu Lingga. Bahkan sosok tersebut sering juga menampakkan dirinya kepada para pendaki yang saat itu sedang melintas di jalur pendakian. Nah, dari cerita tersebut, kakek dengan jubah putih tersebut yakini adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati dan orang-orang hebat lainnya. Nah, sampai saat ini belum ada yang bisa menjelaskan kemunculan sosok tersebut. Apakah ada hubungannya dengan para pendaki atau tidak? Yang jelas, para pendaki disarankan untuk tidak mengganggu tempat tersebut atau bahkan untuk merusaknya. Mitos yang kedua, Nyilinggi dengan dua macan tutulnya. Mitos Nyilinggi dengan macan tutulnya memang sudah sangat sering terdengar dari mulut para pendaki yang habis mendaki Gunung Ciremai. Masih berkaitan dengan Batu Lingga, usut punya usut, ternyata Nyilinggi adalah orang yang meneruskan pertapaan di Batu Lingga tersebut. Entah dengan maksud apa, Nyilinggi yang belum genap menyelesaikan pertapaannya, ia sudah meninggal di batu tersebut. Konon katanya, dahulu masyarakat menemukan jasad Nyilinggi di atas Batu Lingga dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Tentang dua macan yang menemani Nyilinggi, sampai saat ini tidak ada jawaban atau tidak ada konfirmasi dari masyarakat mengenai dua macan yang sering menemani Nyilinggi. Yang saat ini masyarakat tidak tahu dua macan tersebut entah kemana. Namun para pendaki ada juga yang menceritakan bahwa ia sering melihat sosok nenek-nenek yang duduk di atas Batu Lingga dengan dua macan tutul yang sangat besar. Kita tidak tahu apakah memang itu adalah sosok Nyilinggi atau kita tidak tahu itu siapa. Yang jelas kita harus menghormati atau tutur kata dan kesopanan kita saat kita mendaki Gunung Ciremai atau gunung-gunung yang lainnya. Mitos yang ketiga, suara gamelan yang terdengar saat pendakian. Para pendaki Gunung Ciremai sering juga didengarkan suara-suara gamelan yang melantunkan halus di tengah-tengah hutan saat para pendaki tengah melanjutkan perjalanan. Tidak jelas siapa yang sedang memainkan alat musik tradisional Jawa tersebut. Namun, konon jika kalian mendengar suara gamelan, kalian tetap pada jalur pendakian dan kalian segera langsung berpegangan tangan dengan
tim kalian atau teman-teman pendakian kalian, karena para pendaki senior mempercayai bahwa jika ada terdengar suara gamelan adalah ulah dari makhluk gaib penunggu Gunung Ciremai yang ingin mengecoh para pendaki untuk keluar dari jalur pendakian. Oleh karena itu, jika kalian mendengar suara gamelan di jalur pendakian Gunung Ciremai, kalian sebaiknya langsung cepat-cepat berpegangan tangan atau mencari teman yang bisa kalian pegang. Karena percaya atau tidak percaya, kita harus berantisipasi agar kejadian yang menakutkan itu tidak terjadi pada kalian semua. Mitos yang keempat, sosok jalak hitam dan tawon hitam. Dua sosok binatang ini kerap datang dan menemani para pendaki yang tengah dalam perjalanan saat ke puncak Gunung Ciremai. Jalak hitam yang sering terlihat yang berada di pos seakan sedang menjemput para pendaki untuk melanjutkan perjalanannya. Dan peran tawon hitam akan mengganggu para pendaki atau perjalanan saat mendaki ke puncak Gunung Ciremai. Para pendaki percaya bahwa pada dasarnya saat mendaki gunung, para pendaki diharapkan untuk tidak mengganggu binatang yang ada di jalur pendakian. Oleh karena itu, misteri jalak hitam dan tawon hitam masih meninggalkan pertanyaan besar dari para pendaki. Mitos yang kelima, misteri tanjakan Bapak Tere. Tanjakan ini memang terkenal di kalangan para pendaki, khususnya pendaki gunung yang ada di Jawa Barat. Tanjakan Bapak Tere adalah trek pendakian yang akan membuat kalian merangkak seperti komodo, karena di sana treknya itu sangat tinggi dan sangat terjal, yang mungkin 85 derajat sampai 90 derajat. Ada dua alasan mengapa tanjakan ini disebut dengan tanjakan Bapak Tere. Alasan pertama adalah karena treknya yang cukup terjal dan cukup menantang. Tanjakan ini seperti bapak tiri yang sedang menyiksa anaknya. Lalu alasan yang kedua adalah cerita simpang siur yang juga banyak diyakini oleh masyarakat atau para pendaki. Dahulu konon pernah ada bapak tiri yang mengajak anaknya mendaki ke Gunung Ciremai. Namun bukan petualangan yang didapatkan oleh sang anak, melainkan nyawanya yang melayang karena dibunuh oleh bapak tirinya di tanjakan tersebut. Meskipun mempunyai cerita mistis atau cerita kelam di balik tanjakan tersebut, tanjakan ini memang penuh dengan rintangan dan membutuhkan tenaga ekstra saat menaiki tanjakan tersebut. Jadi untuk kalian yang sedang mendaki Gunung Ciremai atau berniat untuk mendaki Gunung Ciremai, alangkah baiknya untuk mempersiapkan mental kalian atau fisik kalian karena akan menghadapi tanjakan Bapak Tere yang cukup ekstrim. Mitos yang keenam, injak bumi 3 kali dan salam. Sebelum berangkat berpetualang di Gunung Ciremai, banyak para pendaki yang melakukan ritual injak bumi 3 kali dan salam. Hal ini banyak dipercayai bahwa ritual ini agar para pendaki tidak diganggu oleh makhluk gaib yang ada di Gunung Ciremai saat para pendaki melakukan perjalanannya di Gunung Ciremai. Mitos yang ketujuh, pantangan saat mendaki Gunung Ciremai. Setidaknya ada 3 pantangan yang ada di Gunung Ciremai yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk para pendaki saat mendaki Gunung Ciremai. Yang pertama, pantangan yang pertama itu kalian tidak boleh mengeluh. Apalagi saat pendakian, kalian misalkan merasa capek atau merasa lelah dan kalian itu berbicara, mengeluarkan suara bahwa kalian itu capek. Misalnya,
Aku kasih contoh ya. Saat aku lagi mendaki gunung nih, mendaki ke Gunung Ciremai. Aku capek, terus aku mengeluarkan statement, mengeluarkan omongan aku ke teman aku. Misalkan aku capek nih. Nah, itu adalah salah satu pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pendaki gunung saat para pendaki itu melintasi di Gunung Ciremai. Karena kenapa? Masyarakat atau para pendaki mempercayai bahwa Gunung Ciremai itu akan menyerap kata-kata kalian atau mendengar kata-kata yang kalian keluarkan atau kalian ucapkan. Mungkin kalau menurutku itu di gunung manapun itu kita tidak boleh ngeluh ya, karena kalau misalkan dipikir dengan logika itu kata-kata yang kalian ucapkan itu akan menjadi sugesti kepada diri kita yang asalnya kita mungkin bisa untuk menyelesaikan pendakian. Kala itu kalian misalkan berucap bahwa kalian itu sudah lelah atau capek, maka badan kalian akan merespon bahwa bersugesti bahwa kalian itu memang capek gitu. Nah, sehingga badan kalian itu merasa capek dan sugesti kalian capek, jadi sehingga badan kalian itu benar-benar drop. Yang asalnya memang badan kalian itu lelah, ditambah lagi dengan sugesti yang kalian keluarkan, apalagi kan banyak banget pendaki yang sering banget ngeluh dan terus-terus berucap kepada temannya. Karena aku juga pernah mengalami punya teman pendakian atau rekan pendakian yang saat itu sering mengeluh saat pendakian gitu. Dia selalu berucap bahwa aku capek, aku capek, aku capek. Nah, hal itu yang membuat badan dia itu benar-benar capek gitu. Nah, lihat dari pengalaman yang sebenarnya fisik dia itu kuat, tapi karena sugesti yang diberikan sama dia kepada diri dia sendiri yang membuat fisiknya itu menjadi lemah banget gitu. Padahal aku tahu bahwa fisiknya itu sangat kuat. Oke guys, jadi jangan kalian ngeluh di gunung manapun, karena logikanya mungkin kalian mendapatkan sugesti ke dalam diri kita sendiri, terlepas dari mitos yang ada di Gunung Ciremai. Lalu pantangan yang kedua, buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Lalu pantangan yang ketiga, disarankan untuk para pendaki yang dipercayai oleh masyarakat atau para pendaki bahwa setiap kali kalian melewati pos-pos di jalur pendakian Gunung Ciremai, alangkah baiknya kalian mengucapkan salam ketika kalian berada di pos pendakian Gunung Ciremai atau saat kalian sedang beristirahat. Wah guys, gimana dengan semua mitos yang ada di Gunung Ciremai? Terlepas dari itu semua ya guys, pokoknya kita selalu saling mengingatkan bahwa saat kita mendaki gunung, alangkah baiknya kita bertutur kata yang sopan, kita menjaga perlakuan kita saat berada di gunung, karena pada dasarnya kita kesana adalah tamu, dan tamu harus menjaga sikap saat kita sedang bertamu ke rumah orang. Buat kalian yang akan mendaki Gunung Ciremai, selalu stay safe, stay healthy, dan semoga kalian sehat-sehat terus, dilancarkan perjalanannya. Oke guys, mungkin segitu aja mitos-mitos yang ada di Gunung Ciremai. Dan ya, jangan lupa, lagi-lagi aku akan mengingatkan ke kalian, buat kalian yang punya cerita horor yang mungkin kalian pernah mengalami mitos ini saat kalian misalkan tidak melakukan ritual atau kayak injak bumi dan lain-lain. Apakah kalian mengalami hal gaib atau bagaimana? Kalian atau pernah mengalami hal mistis di Gunung Ciremai? Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah, atau kalian langsung aja DM di Instagramku di @sintanura30. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya, agar teman-teman kalian juga tahu kalau ada mitos-mitos yang harus kalian lakukan atau harus kalian jaga di Gunung Ciremai.
Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye bye.